Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraini. Saya dari kelas R4A. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai penerbaran humor. Penerbaran humor dalam pembukaan pidato harus sesuai dengan materi isi pidato dan harus baru, berbobot, sopan, tidak vulgar, serta bila menyangkut masalah hubungan seks tidak menimbulkan paksaan bagi kelayak pendengar wanita. Pembicara harus yakin bila humor itu dapat menghidupkan kembali suasana hati yang bersemangat dan menumbuh suasana segar untuk kembali mendengarkan pidato. Tapi bila tidak menghasil, akan menghancurkan reputasi pembicara. Jangan sekali-sekali untuk menggunakan humor itu untuk kegagalan yang telah diketahui kelayak pendengar. Oleh karena itu, humor yang disampaikan harus hati-hati, karena bisa saja sama sekali tidak lucu dan membosankan, serta bahkan menjengkelkan kelayak pendengar. Contohnya, sejak remaja, teman saya secara mantap bercita-cita sebagai pengusaha besar yang memiliki beberapa kegiatan bisnis di ibu kota. Untuk dia berjuang menyelesaikan pendidikan pada jurusan manajemen Fakultas Ekonomi di salah satu perguruan tinggi swasta di Jakarta. Setelah dia menamatkan pendidikan sarjana ekonomi kelas 1, merasa bekal pengetahuan dan keterampilan sudah memadai. Dia mulai merintis usaha yang mengarah kepada kegiatan bisnis pembukuan. Usaha ini telah dia geluti sejak berada di kampus ketika menuntut ilmu manajemen dulu. Dan selanjutnya ada pengenalan diri. Sebagai salah satu cara pembuka pidato, biasanya dilakukan oleh pembicara yang masuk ke dalam lingkungan baru. Pembicara biasanya penjabat baru atau tugas baru yang belum dikenal semua atau sebagian besar kelayak pendengar. Caranya sangat sederhana sekali. Pertama, pembicara hanya menyantumkan nama dirinya, sebagian riwayat hidupnya, terutama yang berkaitan dengan jabatan atau tugas yang baru diembannya. Kedua, secara khusus, pembicara mengutarakan tujuan yang hendak dicapai dalam pidatonya. Contohnya, agar tatap muka ini berlangsung lebih komunikatif, maka lebih dulu mengenalkan diri saya. Untuk mengenalkan diri, nama saya Nana Sutriyasna, panggilan akrabnya Pak Sutrisna. Sejak 9 tahun yang lampau, saya diangkat sebagai Kepala Cabang Rakyat Indonesia di Garut. Selanjutnya, saya bertugas sebagai Kepala Cabang BRI di Bogor selama 3 tahun. Berikutnya, saya ditugaskan sebagai Kepala Cabang BRI di Bandung juga selama 3 tahun. Bagi saya, tugas pada 3 kota tersebut sama saja, karena ketiga kota tersebut berada di dalam Provinsi Jawa Barat. Saya asli orang Sunda yang lahir di Bandung pula. Pada bapak saya, leluhur saya berasal dari wilayah Priangan. Untuk itu tentunya bapak atau ibu yang ada di sini kebanyakan juga saudara saya. 2 hari yang lalu saya mendapatkan surat keputusan mengangkat diri saya sebagai Kepala BRI Provinsi Jawa Barat dari Direktur Sumber Daya Manusia BRI Pusat. Dalam rangka itulah saya sampaikan tugas yang di wilayah BRI Jawa Barat. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.